Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfani Rahmasari, NIM 21105020019. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yaitu tentang ekonomi terbuka atau perekonomian 4 sektor. Adapun pengertian ekonomi terbuka atau perekonomian 4 sektor, perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional yang dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan desain produksi dengan negeri. Konsekuensi dari perekonomian terbuka dari segi makroekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat atau di pasar barang, yang kedua, jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang, yang ketiga, harga barang atau jasa. Adapun komponen pengeluaran agregat, yang pertama, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau CDR. Yang kedua, investasi perusahaan atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, sama dengan CDN plus I plus Y plus X min N. Adapun faktor penentu ekspor, yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dan negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Adapun keseimbangan perekonomian terbuka, penawaran dan pengeluaran agregat atau OS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaan AP sama dengan Y plus penawaran meliputi 5 komponen pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri: investasi swasta, pengeluaran pemerintah, G ekspor, X dan pengeluaran impor. Dan persamaan AE sama dengan CDE plus I plus Y plus X plus M, pengeluaran rumah tangga dalam terdiri dari pengeluaran negara CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor. Dan persamaan C sama dengan CDR, sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus J plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila ia jelaskan sama dengan C plus D plus XY sama dengan C plus E plus G plus X min X. Suntikan dan bocoran keseimbangan dicapai ketika I plus Y plus X sama dengan X plus B plus M. Pencatatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan panjang-panjang YD sama dengan Y, atau pajak perusahaan, pajak individu atau YD sama dengan Y min T. Selanjutnya, pendapatan disposable yang digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. C sama dengan CD plus M untuk ditabung sebanyak 5. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila C plus S atau Y sama dengan C plus S plus C, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C plus I plus J plus X min X. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional. Berlaku persamaan C plus E plus G plus X
min N sama dengan C plus S plus C. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam menurut mangan prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin cukup sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.